Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi sama gua Bang Bar. Gimana kabar kalian semuanya? Sehat-sehat ya. Dan masih dalam euforia kemenangan Indonesia lawan Bahrain. 1-0 kita menang yoi lewat golnya oleh Romeni. Dan ini langsung ya kita bakal dengerin para pundit-pundit online kita. Yoi, bagaimana komentarnya mereka semua tentang pertandingan kemarin antara Bahrain dan Indonesia. Langsung aja kita sikat videonya seperti apa. Apakah negeri jiran kita nambah kepanasan? Langsung aja lah kita sikat. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman semua. Yuk, let's go. Bismillah. Belialah Harimau Melaya dan timnas Indonesia sama-sama menang. Apa benda kemarin main juga ya Malaysia. Hari ini menang guys 2-0. Kita jangan gaduh atau negatif kerana kedua-dua jiran serumpun berjaya mendapat keputusan yang positif untuk game yang sangat penting. Bagi Harimau Melaya, walaupun hanya kualifikasi Piala Asia menentang Nepal, tapi game tadi sangat bermakna dan memberi harapan serta semangat kepada ekor harimau di bawah Peter Klemovski. Permainan kita masih belum lancar lagi, terutamanya serangan, tapi apa yang ditunjukkan oleh Harimau Melaya sangat meyakinkan. Kita boleh lihat formasi serangan yang lebih agresif dengan penggunaan player berdasarkan kekuatan mereka. Tambah pula dengan engine midfield kita yang baru, Hector Havel. Sangat padu semua jadi man of the match ya. Ini pemain warisan grade S guys. Untuk timnas Indonesia pula, abang seikhlasnya tumpang gembira. Buat tahu betapa pentingnya game lawan Bahrain ini untuk meneruskan impian ke Piala Dunia. Lini defense bagus hari ini dan kombinasi gelandang Tom Hayes serta Joey Pelupesi berjaya mengawal kawasan tengah. Combo serangan Oxford United oleh Romeni dan Marcelino sangat berkesan. Sepatutnya boleh menjaringkan 2 gol lagi guys. Tapi cukuplah, janji malam ni kita semua tidur dengan nyenyak. Sekali lagi tahniah dan selamat Harimau Melaya serta timnas Indonesia. Respect. Respect, tapi sorry nih bro, kita udah beda kasta nih. Udah beda level nih kita ya. Memang kemarin harusnya ada 2 gol tambahan ya, kalau memang itu harusnya terjaring ya. Gol peluang dari Marcelino Ferdinand yang melambung jauh entah kemana. Nih mungkin juga posisinya juga lagi gak pas. Sama satu lagi asis cantik harusnya dari kakak Ricky Kambuaya yang kalau bisa diselesaikan sama Eliano Reinders, tapi sayang masih melambung juga guys, tipis di atas mitar gawang. Harusnya 3-0 sih. Ada Rizky Ridho, enggak, kalian enggak salah dengar. Menit ke-48 hampir aja kebobolan, untung ada Rizky Ridho. Nah ini dia, krusial banget. Respect banget Bang Ridho, ini untuk penyelamatan depan gawangnya, gila sih. Tembok pertahanannya Indonesia tuh jadi solid banget. Mainnya tenang dan bahkan di akhir pun Rizky Ridho tetap masuk lagi walaupun kakinya itu masih pincang. Asli respect lah, terus berjuang sampai akhir. Tapi gimana guys, akhirnya setelah sempat dizolimi sama wasit botak, kita menang juga cuy. Jadi pada full senyum dan tidurnya nyenyak nih. Yo, Bakri. Who are you? Man anta? Who are you? Uridu an atakallama ilaika. Indonesia wahid. Indonesia wahid. Indonesia. Who are you? Now. Who are you? Uridu an atakallama ilaika. Breaking news guys, ada info baru nih. Full time, alhamdulillahirobbilalamin, timnas Indonesia berhasil ya meraih hasil kemenangan menghadapi Bahrain pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia dengan hasil skor 1-0. Keren. Ini benar-benar guys sangat-sangat luar biasa ya. Gue bilang sekali lagi, masih ada harapan, masih ada asa untuk timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 melalui ronde 4. Dan sekali lagi kita satukan doa, satukan support, kencangkan support untuk timnas Indonesia bertanding menghadapi China dan Jepang pada bulan Juni. 3 bulan lagi kita harus sehat-sehat untuk menanti pertandingan timnas Indonesia. Sekali lagi buat kalian semua, terima kasih support untuk kita sepak bola Indonesia yang sudah mendukung timnas Indonesia. Kita semua sudah mendukung timnas Indonesia. 3 poin, alhamdulillahirobbilalamin. Let's go Garuda, berapa timnas Indonesia. Memang
kalau dilihat dari klasemen ya, kita ada di posisi keempat ya dengan 9 angka. Terus China sama Bahrain itu 6 karena kalah. China juga kalah ya dari Australia. Australia makin berjaya dengan 13 poin di posisi kedua. Kalau Jepang sudah nggak kekejar karena juga sudah lolos. Terus di atas kita satu tingkat karena Arab Saudi itu dia seri ya lawan Jepang. Ngarepinnya sih Jepang harusnya menang ya lawan Arab Saudi. Cuman ya gimana, dapat 1 poin. Alhasil Arab Saudi 10 poin ya di peringkat ketiga. Ya ampun Patrick ya. Nah. Bisa-bisanya pemain modelan kayak gini lawan Australia dicadangin, anjir lah sumpah. Keren banget coy, sumpah, sama Tom Haye cocok di Jangan tengah pakai anjir. Nathan. Bisa-bisanya lawan Australia lu cadangin pemain bagus. Dasar bintang laut. Sumpah ya, gue mau highlight orang ini. Asli, the real ya, definisi main pakai otak. Main enak, passing, cari ruang, udah main simple. Kayak gitu main, kayak Ricky Kambuaya. Sumpah Trivelanya itu kalau gol, asisnya cakep itu coy. Sama ini orang ya, 3 back ini anjay, solid, kelas ya. Rido, master class. Hubner, ya preman, mantap coy. Jay Itja seperti biasa, komandoin dari belakang. Emang udah nggak tergantikan coy trio ini coy. Asli sumpah mood lebaran naik coy. Tinggal THR-nya aja nih. Yes, alhamdulillah, Allahu Akbar. Indonesia masterclass, Indonesia fight back. Akhirnya Indonesia bisa dapat 3 poin lagi 3 dan poin. menjaga asanya untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0. Gol tunggal Indonesia diciptakan oleh Ole Romani lewat asis yang cantik dari Marcelino Ferdinand. Ole Romani keluar sebagai man of the match dalam pertandingan kali ini. Selain itu, Rizky Ridho juga layak mendapatkan pujian setinggi-tingginya. Dia bertarung hingga menit akhir, bahkan saat kakinya cedera sampai jalannya pincang. Begitu juga dengan Jaizes dan Jusa. Trio center back ini amazing guys. Clean sheet. Joey Pelupesi juga melakukan debut yang impresif, amazing, luar biasa. Di babak pertama bermain dengan Tom Haye sebagai destroyer di lini tengah. Dan di babak kedua bermain dengan Ivar Jenner juga sangat bagus. Masterclass untuk Joey Pelupesi. Selalu dipanggil ke timnas dan selalu mendapatkan kepercayaan oleh pelatih baik Sintayong dan Patrick Kluivert. Kali ini Aka Ricky Kambuaya menunjukkan kelasnya. Diposisikan sebagai gelandang serang dan beberapa kali bertukar posisi sebagai winger. Kakak Ricky Kambuaya membuat penonton impresif melihat penampilannya. Kelas Kakak Ricky. Dengan kemenangan ini, Indonesia naik ranking ke 123 di FIFA. Dan untuk sementara Indonesia masih berada di peringkat keempat klasmen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Indonesia masih bisa mengejar peringkat 2 tapi peluangnya sangat kecil sekali. Itu harus ngelihat kalau Australia bisa kalah 2 kali kepleset. Saudi juga kalah. Indonesia harus 2 kali menang ya lawan Cina sama Jepang. Syarat mutlaknya, guys. Jadi kemungkinan agak sulit banget. Jadi kita berharapnya ya round 4. Catatan kita bisa mengalahkan Jepang dan Cina pada bulan Juni nanti. Dan berharap Australia sedikit goyang di sisa pertandingan. Ayo kita rayakan 3 poin ini. Lupakan dulu perbedaan yang ada. Kita happy dulu atas kemenangan Indonesia. Komentarnya sikat. Alhamdulillah timnas Indonesia berhasil kalahkan Bahrain dengan skor 1-0. Di mana akhirnya ya setelah lebih kurang 17 tahun atau 18 tahun Indonesia kembali menang melawan Bahrain di stadion yang sama yaitu Gelora Bung Karno. Setelah 17 tahun kita menang kembali melawan Bahrain. Ya, di mana gol diciptakan oleh Mang Ole Romani melalui asis daripada Marcelino Ferdinand. Seharusnya Indonesia bisa unggul 3-0 tadi ya kalau tidak membuang-buang peluang ya. Tapi alhamdulillah 1-0 sudah cukup. Ya, di mana permainan Indonesia dengan 3 back ya pada malam hari ini seperti yang saya katakan. Indonesia tidak usah malu bermain defense counter ya. Bermain bertahan kemudian lakukan counter attack sesuai yang saya katakan. Alhamdulillah akhirnya kita menang kawan-kawan. Ya, luar biasa penampilan dari timnas Indonesia, bahkan kita mendapatkan rating hijau semuanya. Luar biasa memang pada malam hari ini. Saya sudah katakan main defense counter, bertahan sedikit, lebih sedikit bertahan melawan Bahrain, kemudian lakukan counter attack. Sesuai dengan video yang saya katakan, kalau ikut ego Kluivert kita nggak akan menang main menyerang.
Tapi kalau sesuai dengan kemampuan tim kita, aku yakin pasti menang, kawan-kawan. Ya, dimana sesuai dengan prediksiku ya, boleh teman-teman cek di Cleaver. Kalau ikut Ego Cleaver kita bakalan kalah ya. Sesuai dengan prediksiku, di menit kita cuma menguasai 42%, kawan-kawan. Kita sedikit bertahan hari ini, tapi 3 kali peluang besar, 1 gol tercipta. Artinya cukup efektif ya, cukup baik pertahanan kita. Itulah level permainan kita. Itulah level permainan kita. Betul. Itu yang harus dipertahankan dan diperbaiki ke depannya, kawan-kawan ya. Kalau kita ingin terus bersaing di level tertinggi kualifikasi Piala Dunia. Itu kalau teman-teman nggak percaya boleh dicek. Aku udah ngomong dari kemarin aku udah ngomong, kawan-kawan ya. Dan dengan hasil ini membuat Indonesia sekarang sementara ya berada di posisi keempat dengan 9 poin ya. Setidaknya kita memangkas jarak dengan Saudi 1 poin dan 4 poin dengan Australia. Jadi kita masih berpeluang lolos melalui round 4 kah ataupun runner up. Bisa asalkan menang 2 laga terakhir. Tapi saya nggak yakin lawan Jepang ya. Tapi setidaknya kita mengunci 1 slot. Menang lawan Cina kita mengunci 1 slot, yaitu di posisi keempat. Dan juga memperbesar peluang kita untuk lolos melalui round 4 ataupun round 5 ya. Jadi peluang ada, tidak usah disia-siakan. Tidak usah malu bermain defense counter. Ya, seperti saya katakan, tidak usah malu, kawan-kawan. Jangan malu bermain defense counter, oke? Oke, Patrick Kluivert? Bermain sedikit bertahan melawan Bahrain dan lakukan counter attack. Tidak usah sombong ya, karena counter attack bukanlah aib dalam sepak bola. Dan inilah yang sesuai saya bilang ya, sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Bermain sedikit bertahan, biarkan Bahrain menyerang, counter attack, dan alhamdulillah hasilnya malam ini kita menang melawan Bahrain 1-0. Alhamdulillah. Itu aja dari salam bola Bang War ya. Terima kasih kawan-kawan. Buat oleh Romeni, love you. Buat Bahrain, rasain lu. Rasain lu. Enak lu ya, gimana rasanya kalah? Hah? Panik nggak? Panik lah. Masa enggak? Pulang dengan air mata. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia naik ke peringkat 4 ya guys ya. Oh ya, selamat buat Bang Aditko, dapat jersey dari gua. Langsung DM ke gua ya Bang, alamat lengkap Abang. Buat yang kalian mungkin belum terpilih, kalian gak usah marah, gak usah kesel, karena gue cuma nyediain 1 jersey, dan setelah gue pilih secara acak, abangnya yang dapat. Berarti belum rezeki kalian. Gimana nih menurut kalian? Siapa pemain yang bagus banget hari ini mainnya selain Bang Ole? Kalau gua jelas Rizky Ridho, produk Liga Indonesia nih bos. Kagak kaleng-kaleng itu abangku. Gimana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Dadah. Misi balas dendam sudah tuntas setelah Indonesia berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 1-0 di hadapan 70.000 supporter yang berada di Gelora Bung Karno berkat golnya oleh Romeni. Lebaran nanti kita full senyum. Terima kasih Garuda. Asa itu masih ada. Timnas Indonesia sekarang berada di peringkat 4 dengan perolehan 9 poin. Hanya selisih 1 poin dengan Arab Saudi. Gue terharu melihat perjuangannya si Rizky Ridho. Dia tuh tadi sudah pincang guys, tapi masih memaksakan bermain. Demi apa? Demi Garuda Indonesia. Loyalitas itu bernama Rizky Ridho. 3 pemain yang tak tergantikan di lini pertahanan Indonesia. Justin Hubner, Rizky Ridho, Bang Jai. 3 pemain ini adalah bentengnya tim nasional Indonesia. Asli ini 3 pemain solid banget di lini pertahanan. Harusnya kita tuh bisa unggul 3-0 kalau andai kata kan Marcelino sama Alexander bisa memaksimalkan bilang 3-0 harusnya. Tapi tidak usah dibikin panjang guys. Yang penting itu adalah apa? 3 poin. Mari kita nikmati kemenangan ini ya. Mari kita nikmati 3 poin yang sangat-sangat penting bagi tim nasional Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026. Nah itu dia guys, paparan dari para pundit-pundit online kita. Bagaimana menurut kalian, juga tulis aja di kolom komentar. Dan kita bakal ketemu lagi nanti di konten-konten gua berikutnya. Bye, assalamualaikum, peace.